Ayo minum cepat. Jangan dicium baunya. Memang seperti itu. Cepat minum. Apa ini, Lik? Gara-gara tunggakan utang 40 juta rupiah, seorang pemuda tega menghabisi paman kandung sekeluarga. Tak tanggung-tanggung melibas 4 nyawa. Mang, tolonglah aku. Kira-kira Mamang kapan mau bayar utang itu? Apalagi lah, Lik. Udah macam kayak gini, kau masih saja memikirkan utang. Kalau ada duit, kau bayar dulu lah. Kaji, satu keluarga dihabisi. Korban diracuni, disiksa tanpa henti sampai mati. Demi sempurnanya Rajapati, keempat jenazah dibuang di beberapa lokasi. Demi juga mengelabui polisi. Siapakah sosok pemuda di balik aksi? Inilah kisahnya dalam Rajapati. Alamsyah si pemuda, Lilik nama panggilannya. Demi menolong Misman pamannya, ia bersusah payah mengumpulkan uang 40 juta rupiah. Duduk perkaranya, Misman terus mendesak Alamsyah mengemis-kemis pertolongan pinjaman dana untuk membayar tunggakan angsuran bank dengan jaminan surat tanahnya. 40 juta rupiah. Akhirnya terkumpul juga. Awas saja kalau paman Misman sampai tidak tepat waktu. Kalung istri, mobil ini, habis ku gadai. Ditambah lagi, cicilan mobil leasing ini, duitnya semua habis terpakai. Moga-moga bisa menolong si Mamang. Tapi, urusan menebus utang, ya sudahlah, itu urusan nanti. Halo, Klik. Macam mana? Uangnya sudah kau dapat belum? Tolonglah, Lik. Mamang ini sudah didatangi sama debt collector. Tolonglah. Kau katakan. Uangnya sudah sama kau kan? Udah ada, Mang. 40 juta. Aku udah habis-habisan, Mang. Aku pinjam dari teman. Gak ada kalung istri. Gak di mobil pula. Tapi untuk penebusannya gimana, Bang? Masalah itu jangan khawatir lah kau. Pasti akan aku bayar semuanya. Tenang aja lah kau itu. Kita ini kan saudara. Kita juga satu darah, satu daging. Gak mungkin lah niatku itu ada menipu kau. Ya? Iya, Mang. Hanya saja, aku pun sekarang harus bayar cicilan utang. Utang untuk bayar utang Mamang. Sama aja lah itu. Ya, sama aja. Pasti Mamang semua bayar, ya. Baiklah, Mang. Tunggulah. Aku masih di jalan. Selayaknya keponakan, Alamsyah serta-merta percaya penuh pada sang paman. Bukan cuma alasan tali persaudaraan yang bikin mereka karib. Tapi paman dan keponakan juga biasa berkongsi bisnis mengangkat aneka benda pusaka lewat ritual gaib. Namun kenyataan kemudian, Misman tidak menepati perkataan. Malah Alamsyah terus-menerus disepelekan. Ditagih berulang kali, Misman selalu ingkar janji. Namun Alamsyah tak pernah berhenti. Ia makin tekun menagih, sehingga Misman selalu terpancing emosi. Mang, permisi, Mang. Mang, aku kesini mau
nagih utang, Mang. Soalnya aku lagi banyak kebutuhan, Mang. Kau ini lebih mementingkan uang daripada keluarga. Kendati selalu dicaci maki, Alamsyah terus menahan diri sebab ia segan karena Misman paman kandung sendiri. Namun demikian lambat laun, tunggakan cicilan Alamsyah sendiri pun berjibun. Cicilan kendaraan serta pinjaman yang uangnya digunakan untuk menolong sang paman. Dek, Iya, Mang. papa kamu mana? Papa keluar, Mang. Dari tadi siang. Keluar. Keluar, belum pulang. Setelah lolos dari jerat tunggakan, sang paman malah menyepelekan Alamsyah si keponakan. Saban hari, Misman mulai sulit dicari. Mang? Mamang? Mamang? Mamang kok nggak ada? Mamang kau tuh dari kemarin tak pulang. Mana aku tahu, kau cari sana mamang kau. Juga sanak keluarganya tampak tidak peduli. Alamsyah pun tambah dongkol sebab tindakan Misman semakin terasa konyol. Suatu ketika, Alamsyah dan Misman bertemu sholat berjamaah. Alamsyah kembali menagih janji Misman untuk mengembalikan uang pinjaman. Bukannya melunasi tunggakan, tetapi Misman malah melarikan persoalan. Misman tawarkannya menjual hewan ternaknya kepada sang keponakan. Apa? Apa maksud Mamang? Dulu aku cari pinjaman demi menutup utang Mamang. Dan Mamang berjanji akan mengembalikan uang itu. Bahkan Mamang bilang, kita saudara-saudara daging. Lalu aku tagih janji, malah dituduh yang macam-macam. Mang, sekarang aku dikejar debt kolektor. Istri dan anakku juga diancam. Iya, Mamang tahu itu. Makanya Mamang berterima kasih sama kau. Tapi Mamang mohon, kau tanggung dulu lah itu semua. Kau tahu sendiri kan, kalau kondisi Mamang seperti ini, macam orang kaya aja Mamang ini. Tanggung sampai kapan, Mang? Sampai kapan? Apa Mamang gak kasihan lihat anak istriku di rumah? Mereka ketakutan, Mang. Apa Mamang gak punya hati? Begini aja. Mamang itu punya 16 ekor kambing. Mamang mau jual 12 juta rupiah. Bagaimana? Gimana sih Mamang ini? Kalaupun aku ada duit, lebih baik aku bayar utang itu. Kemana lagi? Mamang ini sudah bingung. Terserah kau lah, kau tawar berapa. Paling tidaknya buat makan si Dedek sama si Tria. Dan bibikmu juga minta belanja. Aduh, gimana ya Mang? Tapi Mang, lebih jelasnya, ini tidak mengurangi pokok pinjaman Mamang ya. Ya, atur aja lah, terserah kau lah itu. 8 juta, boleh? Yang benar aja kau. Masa 16 kambing kau tawar 8 juta? Lebih baik aku bawa ke pasar. Gampang itu. Mamang ini perhitungan sekali. Apa Mamang sudah lupa? Dulu aku kasih pinjam 40 juta tanpa bunga. 8,5 juta. Lebih dari itu aku gak berani. Baik. Tapi dengan satu syarat. Jangan kau ungkit lagi masalah balas budi. 16 ekor kambing, 8,5 juta. Sepakat. Tapi ingat Paman, ini tidak mengurangi uang pokok pinjaman Mamang. Baik. Menagih utang gagal lagi. Alamsyah kembali gigit jari. Alamsyah frustasi. Lantas dalam hitungan detik, tiba-tiba muncul ide Rajapati, langsung ia petik. Alamsyah coba bermain taktik. Alamsyah pakai modus tawarkan benda pusaka yang jika berhasil diambil dan dijual ratusan juta rupiah nilainya. Mang, aku jadi teringat sesuatu. Siapa tahu ini bisa jadi solusi. Mamang berminat nggak? Ya tergantung.
Mang, jadi gini Mang, ini soal harta gaib. Aku punya informasi dari teman kepercayaanku bahwa harta gaib itu berupa keris di Pulau Setan di Salapian. Nah, katanya nilainya 400 juta. Dan temanku bilang dia sudah ada calon pembeli. Gimana Mang? Mang berniat nggak? Mamang kan biasa tuh ngangkat harta gaib. Jadi kalau berhasil nanti hasilnya dibagi 3. Aku, Mamang, dan temanku. Bisa-bisa kau aja itu. Kalau memang bisa kenapa nggak kau sendiri aja? Aku serius Mang. Cuma aku berpikir kenapa nggak ngajak Mamang aja. Toh nanti kalau memang kita dapat duit, kan Mamang bisa lunasin utang. Win-win solution. Ya udah, aku pikirkan dulu. Kalau memang itu positif, aku kabari kau segera. Secepatnya Mang. Nanti kalau mereka ngajak orang lain dan mereka dapat harta itu, kita tinggal gigit jari. Secepatnya Mang. Misman masuk perangkap dengan mudah. Lantas Alamsyah mematangkan ide jahatnya bersama adik sepupu dan seorang teman tentara untuk membalas perbuatan Misman padanya. Randy, di mana kau Dek? Di dapur, Bang. Iya, Bang. Sebentar, Bang. Sinilah cepat. Loh, ada apa, Bang? Kenapa kok muka Abang besar gitu? Si Mamang, si Misman, punya utang gak bayar-bayar. Lama-lama masuk kantor polisi juga. Kau habisi pula dia nanti. Kurang ajar sih sama Mamang itu, Bang. Habisi aja, Bang. Daripada masuk kantor polisi. Malah keluar duit kau nanti. Coba aku tanya dulu sama temanku yang Tara, si Pujanto. Halo Mas, ini saya Mas. Gini Mas, ini soal utang si Misman Mas. Iya Mas, jadi sampai sekarang Misman belum bayar utang juga Mas. Terus aku harus gimana Mas, aku bingung. Aku jadi kesal. Keluarga ya keluarga, tapi utang kan janji. Ya udah, kau kasih racun tikus saja dulu. Nanti kalau dia masih nggak mau bayar utang, biar aku saja yang habisi. Sepakat Mas. Nanti deh, kalau si Misman belum bayar utang pula, ku habisin juga dia. Dek, kau tahu di mana lokasi yang pas? Ku tahu lah, Bang. Lokasi yang cocok di mana. Gimana kalau di Pulau Setan, Bang? Di perkebunan sawit, Bang. Ayo kita cari, Bang. Lokasi sudah ditentukan. Sebutannya Pulau Setan atau Bukit Iblis di pelosok dusun Pondok 11, Desa Perkebunan Tanjung Keliling, Kecamatan Salapian. Terpencil, sulit ditemukan. Halo Mang, ini aku Mang. Rencananya aku mau ambil kambing Mang, nanti sore.
tentang masalah pengambilan keris di Pulau Setan. Iya, Mang. Kenapa rupanya? Mamang tertarik. Tapi ada syaratnya, Mang. Apa itu syaratnya? Syaratnya Mamang itu, Mamang harus bawa keluarga lengkap. Istri dan anak-anak Mamang. Wah, itu bisa diatur lah ya. Gak apa-apa. Ya udah, Mang. Nanti ketemu jam 9 malam. Di lokasinya ya. Oke. Dek, ini ada uang. Kamu beli racun serangga. Untuk apa bang racunnya? Untuk membunuh si Misman dan keluarganya. Pasti dia datang ke sini. Dan kamu tenang aja. Semuanya aku yang handle. Ya udahlah bang, aku beli dulu lah. Ya. Misman. Gak bayar utang sih lo. Lantas dimulailah rencana jahat. Randy langsung terlibat, termasuk Pujianto si tentara pun diajak. Lantaran utang Misman terus menunggak, Alamsyah memutuskan untuk bertindak. Mang, aku udah ada di lokasi. Jangan lupa bawa barang-barang persyaratannya ya. Oh, iya Lik. Itu tikar, kayu, sama gelas kan? Betul, Mang. Ya udah, Mang. Aku tunggu, Mang. Alamsyah dan Randy menunggu waktu di lokasi selagi keduanya mematangkan nyali. Lalu tibalah Praka Pujianto bersama temannya bernama Praka Samsunar di Saragi. Sementara kedua tentara aktif yang datang ke lokasi sejatinya tidak tahu menahu soal rencana Rajapati. Sebab Pujianto maupun Saragi ditawari Alamsyah bekerja untuk sebuah proyek dengan janji imbalan uang 100 juta atau mobil minibus bakal diberi bila proyeknya berhasil nanti. Dia mau ikut bantu. Iya, Mas. Bentar lagi mereka pasti datang. Ya ini, udah aku bawain. Syarat-syaratnya. Tikar, gelas, sama kayu yang kau minta. Yaudah, kita kelar sana. Mang. Bukan di sini, Mang. Tapi di sana tempatnya, Mang. Alamsyah memegang kemudi situasi. Misman sekeluarga setia mengikuti. Begitu pula Pujianto dan Randy yang mulai menyadari situasi mengarah pada aksi Rajapati. Bu, ya, aku di sini aja ya, Bu. Ya, Ketika pemangsa dan korban sudah ambil posisi, maka tibalah waktu untuk eksekusi. Ritual gaib menjadi bungkus yang rapi. Ini, kalau kerisnya mau terangkat, syaratnya mata kalian harus ditutup, tangan dan kaki kalian harus diikat. Ya sudahlah, kau lakukan saja. Ikat. Mang, ini utang. Kapan mau dibayar? Orang-orang
supaya nagih utang semua sama aku. Macam begini, kau masih memikirkan utang. Sudahlah, nanti ajalah itu. Sekali lagi Alamsyah dipermalukan, Alamsyah disepelekan. Tak banyak bicara, Alamsyah pun bangkit mengambil botol air oplosan racun serangga. Tak disangka, Alamsyah melihat saudara sepupunya Tria. Kaki tangannya terikat sudah tidak berdaya. Namun fokus Alamsyah sedang tidak kepadanya. Acuh saja, Alamsyah lalu kembali menumpahkan cawan murkanya. Cepat minum. Jangan dicium baunya. Memang seperti itu. Cepat minum. Apa ini, Lik? Habisin terus. Mang, tolonglah aku. Kira-kira Mamang kapan mau bayar utang itu? Apalagi, Lalik? Udah macam kayak gini, kau masih saja memikirkan utang. Kalau ada duit, kau bayar dulu lah. Alamsyah teringat pada Tria, anak bungsu Misman yang tersisa. Namun ketika ia melihat Tria tidak berdaya, hatinya pun jatuh iba. Kamu pergi. Kamu harus pergi sekarang. Enggak, dia nggak mau pergi. Dia mau tengok bapak sama mama. Ya, kamu pergi aja. Tria, Pergi aja. Tria, 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 Tria. Bapak, Udah, Tria. mama. Udah. Mama. Udah. Ya. 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 Empat nyawa satu keluarga malam itu mati bersimbah darah. Gegara utang 40 juta rupiah. Alamsyah takluk pada denda murka. Ditunggangi nafsu neraka. Ya udah, kalian nyusul naik motor, ya. Ikutin aku ya. Oke? Ya, siap. Di tengah malam gelap gulita, tampak konvoi kendaraan komplotan Alamsyah yang gelisah mencari-cari lokasi untuk membuang 4 jenazah. Sekeluarga Misman, sang paman. Untuk mengelabui polisi, komplotan Alamsyah sengaja membuang jenazah korban terpisah di beberapa lokasi.
Berangkat dari Pulau Setan, Kecamatan Salapian, Alamsyah memimpin konvoi ke Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan. Lokasi pertama pembuangan. Kalak, tempat jenazah Dedek dan Tria pertama kali ditemukan. Selanjutnya jenazah Misman, dalam radius 3 km masih 1 kecamatan. Lantas di lokasi ketiga, jenazah Sulia, istri Misman ditemukan. Terapung di bawah arus sungai Dusun Dua Hulu yang melintasi Kecamatan Padang Tualang, tepatnya Desa Babus Salam. Maka gemparlah warga Kabupaten Langkat oleh peristiwa begitu jahat, pembantaian satu keluarga oleh kerabat. Lantas 3 tim penyidik Polsek Salapian dikerahkan lintas koordinasi dengan 2 wilayah kecamatan, yakni wilayah Padang Tualang dan Batang Serangan. Sejumlah saksi dimintai keterangan, hingga kemudian polisi melakukan serangkaian penangkapan. 4 tersangka langsung ditahan. 2 diantaranya tentara aktif yang lantas diserahkan pada Subden Pom 1 Binjai Kodam Bukit Barisan. Peradilan militer kelak menjadi saluran. Disangkakan sebagai dalang pembunuhan, Alamsyah dijebloskan dalam sel tahanan. Pun begitu, Randy sang adik yang ikut membantu. Keduanya dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal pidana 20 tahun penjara. Di Pengadilan Negeri Stabat terhadap kedua terdakwa dituntutkan hukuman mati oleh jaksa. Puncaknya, 26 Juni 2014, majelis hakim mengetuk palunya, menyatakan terdakwa Alamsyah beserta Randy adik sepupunya telah terbukti bersalah, sehingga majelis bulat menjatuhkan putusan atas terdakwa dengan hukuman mati, nyawa ganti nyawa, impaslah. Sementara Randy adik sepupunya dihukum penjara seumur hidupnya. Upaya banding mereka tempuh juga, namun hasilnya malah menguatkan putusan majelis hakim sebelumnya.